Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Cak Andi, tutorial tentang putaran celurit ya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas gerakan langkah kembangan 1A dan gerakan langkah kembangan 1B ya. Kita di pertemuan keempat kemarin itu sudah membahas inti kembangan 1A ya, yaitu putaran hanya sekali atau putaran berhenti, dan kembangan 1B putaran tidak berhenti seperti ini. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengupas tentang kembangan 1A 1B bersama langkah-langkahnya ya. Kalau untuk langkah sebenarnya kalian bisa memakai langkah dari perguruan masing-masing ya. Pasti di antara kalian banyak ya yang sudah mengikuti pencak silat dari perguruan yang lain ya. Kalian boleh mengkombinasikan langkah-langkah kalian dengan gerakan putaran celurit ini, atau kalian mau mengikuti langkah-langkah saya yang akan saya bagikan nanti ya. Tentunya langkah nanti ialah versi yang saya pelajari ya. Saya tidak menyarankan juga tidak melarang ya. Jadi terserah Anda mau menggunakan langkah Anda sendiri atau menggunakan tutorial langkah yang saya berikan, terserah seperti itu. Langsung ke gerakannya saja ya. Untuk gerakan langkah kembangan 1A kita seperti ini ya. Kita seperti ini, dan senjata kita pegang di tangan kiri ya. Kita seperti ini, lalu kita gerakan siaga di sini seperti ini, lalu kita tarik ke belakang tapi dia pindah pegangan. Dari seperti ini tadi kita pindah pegangan, kita tarik ke belakang sini seperti ini. Nah, dari sini kita arahkan langsung pakai kembangan 1A ya, bawah seperti ini, lalu kita bacokan susun, lalu kita bacokan atas seperti ini, baru tutup lagi seperti itu ya. Itu untuk kembangan 1A ya. Saya ulang lagi, saya agak ke belakang ya biar kelihatan. Seperti ini, seperti ini, kita badan agak ke belakang, kita seperti ini ya, seperti ini, kita nunduk ke bawah, kita pakai kembangan 1A seperti ini, kita bacokan bersusun, kita langkah maju, sabet dari bawah ke atas seperti ini, baru kita tutup lagi. Nah, itu untuk gerakan langkah 1A ya. Dan sekarang saya akan membahas juga gerakan langkah 1B ya, atau putaran tidak berhenti. Gerakannya seperti ini ya. Kita pegang di sebelah kanan seperti ini, lalu kita kaki bukan langkah ya, bukan melangkah, tapi kita angkat seperti ini, lalu kita turunkan dan kita pakai kembangan 1B posisi seperti ini. Kita kaki seperti ini dan bacokan ke belakang seperti ini, kita teruskan sembunyi di atas seperti ini, lalu kita tutup. Nah, itu untuk kembangan 1B ya. Saya ulang lagi, maaf, soalnya tempatnya sempit ya, seperti ini. Saya ulang lagi, kita kembangan 1B, kita pegang senjata di tangan sebelah kanan seperti ini ya, baru kita angkat kaki seperti ini dengan
sikap siaga seperti ini, lalu kita turunkan kaki ke belakang, kita pakai kembangan 1B seperti ini, tarik ke belakang lagi seperti ini. Jadi dari sini tadi kita 1B seperti ini, tarik ke belakang lagi seperti ini, kaki memutar seperti ini ya, memutar seperti ini, bacok langsung sembunyi lagi, baru kita tutup. Itu untuk kembangan 1B nya ya. Kita belajar itu harus pelan-pelan ya, harus pelan-pelan, pahami dulu caranya, pahami dulu bagaimana trik-triknya ya. Jangan kita asal langsung gerak bacok gitu ya. Soalnya kalau kita belum memahami triknya, nanti takutnya senjata ini mengenai kita sendiri. Seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan membahas kembangan yang kedua ya tentunya. Tapi kita sekarang masih fokus saja untuk materi yang sekarang ya. Biarlah yang nanti kita pikirkan nanti, soalnya biar nggak memecah konsentrasi kita seperti itu ya. Begini ya, dalam suatu pembelajaran seperti ini bukan membutuhkan waktu yang singkat ya. Kita harus benar-benar tekun dan harus sering mencoba ya. Kuncinya adalah tekun dan sering mencoba. Karena apa? Ibarat orang bermain musik atau bermain gitar itu, kalau kita sudah belajar kembangan-kembangan yang agak susah itu, kita harus bisa mendapatkan rasa ya, mendapatkan rasa atau feel. Jika ibaratkan orang bermain gitar itu, dia sekali mendengarkan orang bernyanyi, dia langsung paham, oh ini kuncinya A, seperti itu. Jadi kita nggak harus melihat buku, nggak harus menghafalkan, oh kalau lagu ini kuncinya dari A, habis itu C misalnya, seperti itu. Enggak ya, kita langsung bermain feel ya, atau feeling atau perasaan. Jadi kita, inti dari gerakan ini adalah ketekunan dan sering mencoba itu untuk menghidupkan rasa. Karena kalau kita sudah mampu merasakan gerakan tersebut, insya Allah senjata ini tidak akan jatuh ya, dan aman. Untuk memperkuat pegangan ini sebenarnya kita sendiri harus sering melakukan push up jari ya. Jadi kita push up jari itu di dinding, kita agak miring seperti ini, kita jari-jari seperti ini, kita lakukan push up. Itu gunanya untuk kalau kita arah sabetan kuat, langsung main seperti ini, jari-jari ini harus kuat ya. Soalnya kalau sabetan kuat, dia putaran pun kuat ya. Kalau jari-jari kita nggak mampu menahannya, dia akan lepas, akan jatuh ya tentunya, seperti itu. Jadi intinya kita harus melakukan untuk senam, untuk menguatkan jari-jari ya, juga untuk senam pelemasan ya. Maaf, saya taruh dulu. Untuk senam pelemasan kita bisa melakukan seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini usahakan pergelangan kaki, tangan ini dia selalu rapat seperti ini. Jadi kita memutar seperti ini, pergelangan tangan tetap rapat. Kita balik lagi, pergelangan tangan juga rapat. Ini fungsinya untuk melemaskan ya, atau pelenturan persendian pergelangan tangan ya, biar gerakan itu kita tidak kaku seperti itu. Untuk materi kali ini sekian dulu ya. Saya harapkan Anda untuk terus mencobanya, meskipun sulit, asal kalian pelan-pelan
mau mencobanya pasti kalian bisa, seperti itu ya. Insya Allah kalau kalian nanti misalnya sudah bisa kembangan 1A 1B, untuk kembangan yang ke belakangnya nggak terlalu susah ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.